Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar ayah bunda? Semoga ayah dan bunda senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Mengingat kondisi daerah kita saat ini masih pandemi virus COVID-19, maka pada hari ini memasuki pembelajaran semester 2, kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Oleh karena itu, dimohon ayah dan bunda untuk mendampingi Ananda dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Karena kita tidak libur sekolah, melainkan home learning atau HL. Ayah bunda dimohon untuk selalu mengingatkan Ananda untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah supaya terhindar dari penyebaran COVID-19 dan demam berdarah. Terima kasih. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai, Bapak awali dulu dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu di tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Dalam materi ini, memuat materi yang pertama, konsep energi alternatif. Masih dalam pelajaran konsep energi alternatif, yaitu briket dan biogas. Nanti kita akan pelajari apa itu briket, apa itu biogas, dan apa konsep energi alternatifnya. Dan selanjutnya menentukan lamanya suatu kejadian dengan kejadian lain dengan satuan waktu tertentu. Dan yang terakhir kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi dan bagaimana cara memberi saran yang baik dalam melaksanakan kewajiban dengan benar, ya. Nah, kita mulai dari briket, pengganti BBM. BBM itu apa anak-anak? Bahan bakar minyak, ya. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut ini ada cara membuat briket ya. Alat yang dibutuhkan adalah pertama batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji, selanjutnya kanji, selanjutnya potongan bambu atau pipa praron setinggi 7-10 cm untuk cetakannya dan korek api. Nah, bagaimana cara membuatnya briket ini? Ya, yang pertama siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Contohnya bahannya adalah bambu, serbuk gaji, atau batok kelapa atau tempurung kelapa. Yang kedua, keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering ya, anak-anak. Kemudian bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Dari hasil pembakarannya berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. Nah, hasil saringan tersebut kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji ini sebagai perekat atau lemnya ya, anak-anak. Dan kemudian adonan dicetak menggunakan potongan bambu. Bisa juga menggunakan pipa paralon ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi menjadi padat ya, anak-anak. Dan yang tahap terakhir adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan dapat memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung terik tidaknya sinar matahari. Nah, apa sih kelebihan briket dibanding bahan bakar yang lainnya? Briket memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak, ya. Nah, itu anak-anak ya, bagaimana cara membuat briket, ya. Itu. Terus, mari kita coba melatih pemahaman kita tentang briket tadi ya. Nah, sebutkan fungsi briket. Ada yang tahu anak-anak? Apakah fungsi briket yang tadi dijelaskan? Bisa bantu jawab?
Ya, betul. Briket berfungsi sebagai bahan bakar pengganti minyak atau BBM. Briket juga dapat mengurangi sampah karena terbuat dari bahan yang sudah tidak terpakai. Terus selanjutnya sebutkan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat briket. Ya, tadi anak-anak ya, masih ingat nggak? Ya, yang pertama batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji, pilih mana aja. Yang kedua kanji, yang ketiga potongan bambu atau pipa peralon setinggi 7-10 cm untuk cetakannya, dan yang terakhir korek api untuk membakarnya ya, anak. Nah, selanjutnya jelaskan paling sedikit 2 kelebihan briket dari bahan bakar minyak atau BBM. Ya, siapa tadi yang bisa jawab? Ya, benar. 1. Briket tidak cepat habis. Yang kedua, dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Ya. Terus yang selanjutnya, mengapa briket dapat dijadikan energi alternatif? Ayo, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu Bapak jawab? Ya, karena terbuat dari bahan yang tidak pernah habis. Ya. Penggunaannya juga ramah lingkungan, ya, tidak membuat polusi udara sekitar, ya. Nah, terus selanjutnya, briket dapat mengurangi sampah. Benar nggak itu? Bagaimana menurut pendapatmu? Jelaskan alasannya. Ya, betul. Briket itu bisa mengurangi sampah. Kenapa? Karena pembuatan briket itu berasal dari sampah atau barang yang tidak digunakan, seperti serbuk gergaji, batok kelapa, ya, itu barang sudah tidak bisa digunakan lagi, ya. Oleh karena itu, briket dapat mengurangi sampah dan menjadikannya barang yang berguna, ya. Nah, batok kelapa kan untuk apa? Kan udah diambil kelapanya, ya. Nah, serbuk gergaji juga begitu, ya. Setelah bergergaji apa dari kayu, nah kayunya sisa-sisa dari serbuknya itu kan nggak bisa dipakai. Nah, dengan adanya energi alternatif ini, maka dijadikan briket jadi bahan yang bisa dijadikan berguna. Nah, selain briket ada juga energi alternatif lainnya, yaitu biogas. Apakah kamu tahu apa itu biogas, anak-anak? Ya, biogas adalah energi alternatif yang manfaatnya gas dari limbah kotoran hewan. Ya, bisa ya, dari kotoran hewan. Nah, gas dari limbah kotoran sapi contohnya adalah salah satu contohnya, yaitu limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam 2 cara. Yang pertama, gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Nah, ternyata gas dari limbah kotoran juga bisa ya buat sebagai penerangan atau memasak, ya. Jadi kita tidak perlu gas lagi, gas LPG. Ya. Terus kemudian juga sisa limbah kotoran sapi juga bisa digunakan untuk membuat pupuk. Nah, kalau yang buat pupuk kita sudah tahu ya, dari ibu-ibu kita yang senang menanam tanaman, membeli pupuk itu asalnya dari kotoran hewan, termasuk kotoran sapi ya, anak-anak ya. Nah, coba kita berlatih nih. Nah, ada suatu contoh soal. Di suatu desa masyarakat memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif, tidak menggunakan gas LPG ya. Setiap 1 ekor sapi menghasilkan 25 kilo limbah kotoran. Ya. Nah, jadi suatu desa mereka tidak menggunakan gas LPG tapi menggunakan biogas sebagai energi alternatifnya. Nah, sebanyak 25 kilo limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selama 4 jam. Ya, memang tidak sebanyak dengan LPG ya, bisa berhari-hari. Nah, tapi tidak membutuhkan biaya karena dari limbah kotoran. Nah, sehingga jika kegiatan memasak setiap keluarga hanya 4 jam, maka memiliki 1 ekor sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan ya.
Jadi kita tandai ini, kita garis bawahi 25 kg limbah kotoran sapi itu sama dengan 4 jam memasak ya. Nah, kalau ada soal nomor 1, ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam ya. Jika ibu memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Nah, ayo, ada yang bisa bantu jawab pertanyaan Bapak? Ya, betul ya. Biogas ibu dapat digunakan selama 2 hari. Dari mana dapat 2 hari ya Pak? Nah, ini penjelasannya. Biogas dapat digunakan selama 8 jam tadi ya, dari soal pertamanya tadi ya. Jika sehari ibu masak selama 4 jam, maka hanya bisa digunakan hanya 2 hari. Dari mana dapatnya? 8 jam dibagi 4 ya. Karena ibu memasak setiap hari 4 jam ya. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. Berarti kesimpulannya adalah biogas ibu dapat digunakan selama 2 hari. Ya, soal selanjutnya, seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 16 jam. Ya, 16 jam ya. Jika pedagang tersebut memasak setiap hari 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Ayo, siapa yang bisa jawab pertanyaan Bapak ini? Ya, betul, selama 4 hari. Ada yang tahu bagaimana cara mendapatkan mendapatkan 4 hari itu dari mana? Ya, kita tahu ya. Pedagang kan menggunakannya selama 16 jam. Jika dibutuhkan waktu saat memasak setiap harinya 4 jam, berarti biogas tersebut dapat digunakan selama 4 hari. Dari mana 4 harinya? 16 jam dibagi 4 jam setiap harinya. Maka pedagang bisa menggunakan biogasnya selama 4 hari ya. Terus selanjutnya, kakak dan teman-teman sedang menyiapkan masakan untuk acara besar. Kakak menggunakan biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 10 jam. Jika kakak mulai memasak pukul 12:15 menit, maka pukul berapa biogas akan habis? Ada yang tahu jawabannya? Gampang ya, anak-anak ya. Coba. Ya, biogas kakak akan habis pada pukul 22 lebih dari 15 menit. Dari mana taunya? Karena dipakai memasak hanya sampai 10 jam, mulai masaknya dari jam 12. Berarti 10 jam setelah pukul 12 itu berarti pukul 22. Ya, hebat ya anak-anak ya. Udah bisa menjawab ya. Nah, kita coba berlatih lagi. Sekarang yang berikut ya. Siswa dan teman-teman sedang berkemah. Selama berkemah, mereka memasak masakan sendiri. Selama berkemah, mereka juga memasak air sendiri. Mereka memasak menggunakan bahan bakar briket. Nah, sekarang briket ya. Kalau tadi biogas. Nah, soal pertama, Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket dapat digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Siti memasak pukul 14:30 menit, pukul berapa briket akan habis? Gampang ya anak-anak ya. Ya, berapa jawabannya? Ya, tinggal ditambah 14:30. 14 jam 14:30 menit ditambah 2 jam sama dengan ya pukul 16:30 menit. Pintar ya anak-anak ya. Ya. Selanjutnya, Udin ingin memasak air untuk minum. Udin menggunakan 2 buah briket untuk memasak. Setiap briket dapat digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Udin mulai memasak pukul 10, pukul berapa
briket akan habis? Ada yang tahu pertanyaannya anak-anak? Jawabannya? Ya, karena setiap 2 briket membutuhkan 2 jam, berarti 2 briket dapat digunakan selama 4 jam. Ya, berarti dalam waktu 4 jam dari pukul 10 itu adalah pukul berapa? Tinggal tambahkan aja 10 tambah 4, berarti pukul 14. Hebat ya anak-anak ya, bisa ya. Nah, selanjutnya diskusikan cara mengurangi sampah yang bisa kamu lakukan. Diskusikan bersama keluargamu. Tuliskan dan sampaikan hasil diskusimu nanti di depan kelas. Nanti dalam hal ini kirimkan hasil diskusimu ke Google Classroom ya. Nah, nih Bapak kasih ilustrasi buat kalian bagaimana cara mengurangi sampah yang bisa kamu lakukan ya. Yang pertama, mengumpulkan sampahnya, kemudian kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar, bisa juga mengurangi penggunaan plastik ya dari mulai sekarang, dan mendaur ulang sampah. Artinya sampah-sampah yang masih bisa kita pakai kita gunakan kembali ya. Seperti tadi briket kita coba ubah ya. Seperti juga kayak biogas, kita bisa rubah menjadi energi alternatif lainnya. Ya. Paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita ayo menulis. Ya. Perhatikan gambar berikut. Berikan saran dan alasannya. Nah, sekarang sarannya dulu nih. Menurut kamu, saran apa yang dapat kamu sampaikan kepada anak tersebut? Iya, betul. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan dibuang sembarangan, ya. Atau kamu pakai bahasa yang kamu sendiri juga boleh, ya. Nah, itu. Terus alasannya apa? Ya. Kenapa tidak boleh buang sampah sembarangan? Ya. Nah, apabila membuang sampah di saluran air akan terjadi penyumbatan. Nah, akibatnya yang paling fatal adalah banjir dan air menjadi kotor. Itu alasannya, ya. Nah, anak-anak sudah paham kan penjelasan video tadi? Menarik bukan? Ya. Apa yang menarik menurut kalian? Konsep energi alternatif atau menentukan lamanya suatu kejadian atau mengidentifikasi atau memberikan saran dalam melaksanakan kewajiban tertentu. Ya, untuk kalian senang ya belajar hari ini. Papa sangat berterima kasih buat kalian bagi yang sudah paham dan mau melaksanakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ingat ya, kita masih dalam masa pandemi COVID-19 ini, harus tetap semangat belajar walaupun kita dalam keadaan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Tetap terus semangat belajar walau tidak di dalam sekolah atau kelas. Bapak akhiri, mohon maaf atas kekurangan Bapak dalam hal penyampaian isi materi. Dan terima kasih buat kalian semuanya, anak-anakku yang hebat. Semangat tetap belajar walaupun di masa pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.